Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak telah memimpin doanya. Untuk kehadiran kalian semuanya hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah tetap hadir setiap hari dalam mengikuti pembelajarannya, nak. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking untuk memotivasi Anda dalam pembelajaran ini, nak. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Ice breakingnya nanti adalah tentang bear. Kalau ibu sampaikan nanti 1 kali bear, nanti bear, 2 kali bear, 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 3 kali bear, 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 bear. Berkali-kali, bear, 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 bear. Aman? Aman, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Di mana nanti tangan Anda pergi? Wajah Anda ke situ ya, muka Anda. Siap? Siap, Bu. Bisa, Aswin? Bisa, Bu. Oke. Bersatu kali. Bear. Berdua kali. Bear, bear. Bertiga kali. Bear, bear, bear. Gimana? Salah. Salah ya. Bertiga kalinya itu, nak, Anda berhadapan dengan teman Anda. Bear, bear, bear. Bisa? Bisa. Nah, Anda berhadapan dengan teman Anda. Aman? Kita ulangi. Bersatu kali. Bear. Berdua kali. Bear, bear. Bertiga kali. Bear, bear, bear. Berkali-kali. Bear, 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 bear. Udah aman ya? Oke. Udah aman, nak. Jadi itu adalah salah satu untuk memotivasi Anda dalam pembelajaran ini. Terkadang kalau kita tidak membuat motivasi, Anda nanti akan ngantuk ya kan? Jadi di sini adalah sebagai penyemangat Anda dalam belajar. Jadi kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Kemarin kita telah membahas mengenai bab 1. Apa itu materinya? Pendapatan nasional. Oke, materi kita pada minggu yang lalu adalah mengenai pendapatan nasional. Oke, ibu tanya dulu ya, nak. Silahkan angkat tangan. Siapa yang dapat menyampaikan apa itu pendapatan nasional? Oke, silahkan. Pendapatan nasional menurut saya itu pendapatan yang diterima dari suatu negara dari bidang produksi, jasa, dan pajak yang digunakan untuk pembangunan di suatu negara tersebut. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Ibu mau lihat apakah materi bab 1-nya kalian sudah paham betul. Biar kita lanjut ke materi bab 2-nya. Oke, yang kedua, siapa yang dapat menyampaikan manfaat pendapatan nasional poin pertama? Oke, silakan. Manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Untuk mengetahui dan menelaah susunan perekonomian di suatu negara. Oke, pertanyaan yang kedua, yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Apa manfaat pendapatan nasional poin kedua? Siapa yang bisa? Oke, silakan Vina. Manfaat dari pendapatan nasional yang kedua yaitu membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Oke, betul sekali. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Poin ketiganya siapa yang dapat, nak? Poin ketiga. Oke, silakan Aswid. Membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Oke, poin ketiga manfaat pendapatan nasional adalah membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Contohnya antar Padang Lawas dengan Padang Serimpuan atau antar negara Indonesia dengan negara Malaysia. Oke, udah aman itu ya. Ada lagi. Lanjut lagi ya. Itu kan masih poin ketiga. Manfaat pendapatan nasional yang keempat siapa yang dapat? Oke, silakan Istan. Jadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah.
Oke, sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Oke, udah bisa lah berarti. Oke, yang ini metode penghitungan pendapatan nasional. Oke, silakan apa? Yufi. Metode penghitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu melalui pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Oke, itu sekali. Ada 3 ya nak, melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Oke, itu kan masih poin-poinnya. Oke, untuk ini yang dimaksud dengan ataupun bagaimana cara penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi, siapa yang dapat nak? Oke, silakan Suci. Baiklah, penghitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah dengan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 sampai dengan seterusnya. Oke. Dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah. Oke, betul sekali nak. Untuk yang ini, metode perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan, ada yang bisa? Oke, silakan. Menggunakan metode pendapatan yaitu menghitung semua upah pekerja, sewa tanah, bunga modal, dan laba usaha atau sama dengan Y sama dengan W tambah R tambah I tambah V. Oke, udah langsung rumusnya yang disampaikan ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa si Suci sama si Fitri ini. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir biar kita masuk ke materi nak. Untuk tadi kan pendekatan produksi sama pendapatan. Ini adalah metode perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Metode ini ada yang dapat menyampaikannya? Oke, silakan apa? Dia. Pendekatan pengeluaran dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran tiap-tiap langkah ekonomi. Contohnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Oke. Dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi, seperti contohnya rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen, dan ekspor neto. Oke, udah luar biasa ya nak. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan topik materi kita adalah sekarang mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan mempelajari pertumbuhan ekonomi ini yang pertama adalah menguraikan pengertian pertumbuhan ekonomi dengan baik dan benar. Di sini nanti Ibu minta kalian dapat atau mampu menguraikan definisi atau pengertian pertumbuhan ekonomi dengan baik dan benarnya nak. Kemudian yang kedua adalah tujuan yang kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara apa? Dengan cara baik dan benar. Kalian nanti mampu menganalisisnya dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Apa rumusannya? Bagaimana rumusannya? Kemudian cara perhitungannya bagaimana? Oke, lanjut ya nak. Oke. Kalau mengenai penilaiannya masih tetap sama seperti penilaian sebelumnya. Oke, silakan dulu amati gambar berikut. Kan materi kita mengenai pertumbuhan ekonomi. Menurut Anda, apakah sama pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan tanaman? Hah? Sama. Samanya di mana? Ekonomi dengan tanaman sama? Berbeda. Hei, kita lihat ke sini. Amatilah gambar berikut. Berarti di sini belum tahu ya pertumbuhan ekonomi itu bagaimana. Ini gambar ini yang kalian lihat apa? Coba analisis dulu, nah identifikasi dulu apa saja yang terdapat di dalam gambar. Ada air, ada bunga, kemudian ada tangan yang menyiram.
Oke, kalau kita perhatikan, tangan yang sedang menyiram tanaman itu adalah bisa kita katakan sebagai adanya kegiatan nggak di situ? Ada kegiatan sedang menyiram bunga. Berarti semakin sering kita siram bunganya, semakin cepat tumbuh. Coba, siapa yang dapat mengaitkan materi kita dengan gambar tersebut? Materi pertumbuhan ekonomi dengan gambar tersebut. Siapa yang dapat mengaitkannya? Ada? Ada yang bisa nak? Mengaitkan materi dengan gambar tersebut. Kalau pertumbuhan tanaman kan semakin sering kita siram tanamannya, semakin banyak buahnya, semakin tumbuh besar tanamannya kan. Kalau kita kaitkan ke materi pertumbuhan ekonomi, bagaimana? Ini kan ada kegiatan. Semakin meningkat kegiatan perekonomian di dalam satu negara, maka akan meningkatkan pendapatan nasional ataupun suatu negara. Apabila pendapatan nasional kita semakin meningkat dari tahun ke tahun, bisa kita katakan pertumbuhan ekonomi di suatu negara meningkat. Berarti di situ semakin banyak kegiatan di situ, kegiatan perekonomian dilakukan oleh masyarakat, berarti nanti akan semakin banyak juga nanti jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Apabila semakin banyak jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, maka pendapatan nasional akan meningkat. Apabila pendapatan nasional kita meningkat, berarti di situ ada nggak pertumbuhan ekonomi? Ada. Apabila sebaliknya nak, apabila pendapatan negara kita menurun tahun ini dibandingkan tahun kemarin, ada di situ peningkatan atau penurunan? Penurunan kan? Jadi untuk memperdalam materinya nak, silakan diamati video ya. Sebelum masuk video, Ibu ada data tentang pertumbuhan ekonomi nak. Ada tentang pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Itu kalau dilihat dari tahunnya, tahun berapa? 2019 sama 2020. Kalau kita lihat di sini datanya, dibandingkan kuartal 3 tahun 2019 ke kuartal 3 2020, sama atau berbeda? Berbeda. Perbedaannya di mana? Di mana perbedaannya, Manap? Dia di mana perbedaannya? Di tahun 2019 ke tahun 2020. Di bagian pendapatannya. Kalau yang dia lihat bagaimana? Menurun atau meningkat? Menurun. Menurun di tahun 2020 ya. Oke. Nih, ada lagi. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mulai dari tahun 2020 sampai 2022 pada kuartal ketiga. Ini data ini bisa Ibu dapatkan 5 hari yang lalu nak. Data ini baru dilihat atau baru Ibu dapatkan pada 5 hari yang lalu. Jadi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Ibu dapatkan di sini adalah kita mengalami pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nak. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kita mengalami pertumbuhan ekonomi kan. Nah, berdasarkan ini. Kalau di sini ada tanda minusnya. Kalau ada minusnya berarti menurun. Kalau tidak ada minusnya berarti meningkat. Jadi mengenai pertumbuhan ekonomi ini bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk memperdalam materinya silakan simak video berikut ya. Kak Bella yang akan mengajari kalian di pelajaran ekonomi. Teman-teman, apakah kalian tahu berapa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 5,17%. Wow, apakah menurut kalian angka 5,17% itu dapat dibilang tinggi?
Jika kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Simak materinya ya. berkembang lainnya, kira-kira Indonesia di peringkat berapa ya? Di sebelah tabela ada tabel 10 negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dikutip dari laman ekonomi.kompas.com. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama nih kalau Indonesia berada di peringkat ketiga. Sementara di atas Indonesia ada Filipina dengan pertumbuhan ekonomi 5,3%, dan yang paling teratas ada India dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,5%. Wah, jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dibilang tinggi dan berkembang ya. Tapi apa pertumbuhan ekonomi itu? Yuk kita cari tahu di video kali ini. Teman-teman, di topik sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pendapatan nasional kan? Nah, di dalam pendapatan nasional ini ada yang namanya GDP atau Gross Domestic Product. GDP ternyata dapat dibandingkan dari satu tahun ke tahun berikutnya loh. Nantinya dari perbandingan ini akan muncul yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini mengukur perkembangan perekonomian suatu negara, teman-teman. Saat ini, pemerintah sedang mendorong masyarakatnya untuk menjadi seorang produsen atau pengusaha, yang mana nantinya mereka dapat menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Pemerintah melakukan ini bertujuan agar jumlah barang dan jasa yang diproduksi dapat meningkat. Apa ya yang akan terjadi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat? Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi bagian yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa. Karena peningkatan jumlah produksi barang dan jasa berdasarkan kemajuan teknologi, jika jumlah produksi barang dan jasa mengalami penurunan, maka yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi, teman-teman, tetapi malah justru kemunduran ekonomi. Selain pengertian yang tadi, secara sederhana, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang dilakukan secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Berdasarkan beberapa indikator, yaitu kenaikan pendapatan nasional, kenaikan pendapatan per kapita, kenaikan kesempatan kerja, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Apapun pengertian atau definisi dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat melalui perbandingan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Nah, dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara. Lalu, jika pertumbuhan ekonominya kurang baik, ini bisa menjadi landasan untuk menerima bantuan dana dari Bank Dunia atau negara lain. Lalu bagaimana nih teman-teman mengukur laju pertumbuhan ekonomi? Di video selanjutnya kita akan mengetahui cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yuk buruan cek video berikutnya dan Oke. Ada yang kurang paham mengenai materinya? Paham? Oke. Mengenai rumusnya, cara penghitungan pertumbuhan ekonomi kan belum ada. Jadi, siapa yang dapat menyampaikan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi atau untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi? Oke, silakan dia. Terus? Dan dibagi PDB tahun sekarang. Tahun sekarang atau tahun sebelumnya? Tahun sebelum. Tahun sebelumnya. Kan dibagi tahun sekarang dan Ah. dibagi tahun sebelumnya. Oke. Coba yang lain, Nak. Oke, terima kasih. Yang lain, siapa? Siapa? Coba Fitri. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase atau dibilang R sama dengan
Pendapatan nasional tahun tertentu dikurang pendapatan nasional pada tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya dikali 100%. Oke, bagus. Nah, jadi rumus untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP GDP tahun sekarang dikurang GDP tahun sebelumnya. Kemudian dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi kalau GDP itu digunakan untuk negara berkembang ya nak, rumus GDP itu digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Itu kalau GDP. Kalau GNP digunakan untuk negara maju. Nah, kalau menghitungnya itu mudah ya nak. Kita cuma tinggal memasukkan data ke dalam rumus. Contohnya nanti apabila tahun 2015 adalah datanya 15%, kemudian tahun 2016 adalah 17%. Kita tinggal memasukkan datanya. Kita ikuti dengan rumus tersebut. Yaitu pertumbuhan ekonomi adalah GDP tahun sekarang dikurang GDP tahun sebelumnya dibagi GDP dikali 100%. Oke. Udah bisa berarti cara menghitungnya nak? Oke, kita lanjut ke tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data ini adalah data 5 hari yang lalu tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022. Nah, dari sinilah nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. Simak nak. Kenapa bisa pertumbuhan ekonomi kita meningkat? Apa penyebabnya? Dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y-on-Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai dengan triwulan ketiga itu masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Tapi bisa dilihat di grafik di sana bahwa meskipun pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi, tetapi tidak sedalam pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua yang lalu. Di sana bisa dilihat grafiknya mulai mengangkat ke atas dari minus 0,32% menjadi minus 3,49%. Jadi ada perbaikan di sana, masih kontraksi tetapi tidak sedalam, dan tentunya arah ini harus terus dijaga dengan semangat optimisme dan bersama. Sini ada juga dampaknya kan? Dampak sama penyebabnya ada. Dan bukan hanya Indonesia
saja yang mengalami penurunan. Oke, silakan disimak lagi video yang ini, Nak. Oke, itu ya Nak, mengenai apanya? Mengenai materinya ya. Jadi, tadi kan sudah kalian amati, ada datanya mulai tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan tadi juga kalian telah mengamati video mengenai keadaan perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Ya kan? Pada tahun 2020. Di situ ada datanya juga 2019 sampai 2020. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan LKPD. Masih sama seperti kemarin. Di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya Nak. Oke, kelompok satunya atas nama Silvi, Eni, Desi, Abdul Manap, Farhan. Silakan bentuk kelompoknya Nak. Kelompok 2, Fitri, Yahya, Dina, Hakim, dan Ririn. Jangan digeser ya, diangkat ya. Kelompok 3 adalah Alwin, Desi Sayanti, Suci, Aswin, dan Pinta Baiti. Kemudian kelompok 4, Jamila, Anggina, Alwi, Rini, Vina. Kelompok kelima, Pina, Anggraini, Ihsan, Ferdi, Dia, Puji, dan Yufi. Silakan bentuk kelompoknya Nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, di sini kelompok 3. Jangan digeser ya. Satu, kelompok satunya mana Nak? Kelompok 2, 3, kelompok 4, 5. Oke, sini aja. Sini aja Nak. Itu ada gabungkan mejanya, gabungkan mejanya. Diangkat ya, jangan digeser. Kalian kayaknya satu pun bisa itu. Satu meja aja. Oke, fine. Udah siap kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada LKPD. Silahkan dikerjakan ya Nak. Mana teman Ihsan? Oke, ini di grup kalian kan sudah ada Ibu bagikan mengenai artikel data perekonomian Indonesia di tahun 2020 sama 2022.
Kalian baca di situ nak, biar kalian mampu mengisi LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Apabila ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Yang pertama, tuh yang dibuka siapa? Itu semuanya ini tahun 2020. Ini 2020. Ini 2022. Ini mengenai apanya? Faktor penyebabnya. Ya? Bukan, 2019. Mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Tapi Bu, di artikelnya juga dari 2021 ya, Bu. Kan ada datanya tadi yang ditayangkan. Nak. Ada kan? Kerja sama ya. Nanti akan Ibu sampaikan nilainya ya nak. Nilai kalau nanti kalian presentasinya bagus akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Sempat tadi ditulis yang apa itu Bu? Oh ya. Udah keluar dua ya. Nanti di situ. Ini. Oke, ini datanya ya nak. Kalau kalian tadi lupa mengenai datanya, ini datanya. Siapa aja bisa. Siapa aja yang bisa nanti. Jalan-jalan ya. Gak usah jalan-jalan. Situ aja. Sama. Yang lain cari jawaban yang lain. Gunakan handphonenya, kan ada di handphone. Yang bagi tugas aja. Bagi tugas saja. Itu ada datanya di belakang ya. Iya. Ada kendala? Kenapa kau ini Isan? Apa yang kau buka itu Isan? Yang lain
cari jawaban yang lain lah, biar cepat selesai. Kenapa Ferdi Sambo? Kenapa Ferdi Sambo? Yang dikirim ibu aja bukan? Yang di grup, kan ada di grup. Bisa Silvi? Pertama itu yang ini Bu, mencerangkan dari 2019 sampai 2020. Baru yang kedua ini kan kenapa terjadi penurunan? Jadinya penurunan kenapa dari bulan kedua dan ketiga pada tahun 2019 dari wabah COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Sehingga kelihatan perekonomian dunia terhambat karena banyaknya larangan diberitahu pemerintah. Lepas itu.
Dibagi tuas nih rupanya. Ini di tahun 2022 nya datanya ini. Rinciannya ditulis lagi. Penyebabnya. Penyebabnya aja. Tahun 2020-nya mana? 2022-nya. Biar kita lihat mana data 2019 sampai 2022. Itu data 2022. Semua Bu. Enggak satu aja. Satu di tahun 2019. Biar ada semua datanya. Bisa dihapus teman-teman aja. Juga ya nak, tahun 2022-nya. Bertahu kita 2019 berapa, 2020 berapa, 2021 berapa, 2022 berapa. Tinggal menambahkan aja. Biar tahu kita. 2001-nya kan belum juga. 2021-nya. Mana udah siap? Udah. Paling tinggi 2021. 2,9. Enggak, itu 2020. 2020 yang paling rendah minus 5,332. Itu kedua. Triliun. Udah. Udah siap? Kalau yang lain udah? Kenapa kau sebut-sebut gitu? Sebut-sebut ya. Mana yang kelompok 1? Iya. Faktor pendekatan petugas publik itu diperbolehkannya dunia perusahaan yang berkembang. Pertemuan terjadi pada triwulan kedua 2021 sampai triwulan ketiga. Baru kan ucapannya ini terjadinya peringkatannya berapa ya? Iya. Ini sih. Udah aja, nggak apa-apa. Iya. Berarti yang menyebabkannya ini adalah faktornya. Iya, faktor. Lihat. Berarti ini datanya. Faktornya baratnya kenapa bisa meningkat, entah di bidang produksi dia atau konsumennya. Yang hasil faktor ketiga masyarakat sendiri mengalami pertumbuhan sebesar ini. Dari sisi produksi lapangan saja kegiatan yang terlihat sesuai dengan Iya, ini itunya. Biar nampak kita di mana dia, entah ke tenaga kerjanya kah dia, entah ke modalnya, entah ke alat alat canggihnya kan.
ikuti aja ini aja nak, ikuti tugasnya aja. Iya, Bu, sampai 2022. Satu lagi baru siapa baru nomor 2. Ibaratnya ini kan pertanyaannya, apakah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi? Carilah alasannya. Ibaratnya mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Ada di situ kalau lihat penurunan ekonomi. Ada, Bu. Ada. Nah, coba mencari penyebabnya aja kenapa bisa di tahun itu menurun. Coba mencari tahu aja apa yang menyebabkannya kenapa menurun. Kemudian ini apakah ada peningkatan mulai tahun 2019 sampai 2022? Ada. Mencari penyebabnya juga. Yang menyebabkan penurunan ekonomi apa? Yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi apa? Iya, Bu. Kayak gini juga buat nak, biar lebih mudah gini aja. Terus kepala bagus sekali cara mengapanya. Cuma buat 2019, 2020, 2001, 2022 tinggalnya. Oh, berarti Ini nggak usah lagi di awal, kan udah ada ini. Oke, coba angkat tangan yang udah selesai nak. Yang udah selesai 2 kelompok, 3 kelompok lagi ya. kayak dengan Ibu kalau tahun 2019 terjadi karena ini baru meningkatnya berapa persen gitu aja kan Ibu? Oh, dibuat lagi persenannya. Iya, Bu. Apa di situ banyaknya? Belanja pegawai, Bu. Di sini. Untuk pegawai. Yang ibu kirim ketiga itu apa isinya? Itu lah, Bu. Ini aja. Kan ada 3 artikel ibu kirim. Iya, Bu. Banyak ini, Bu. Kalau ditulis semuanya, Bu, secara keseluruhan. Mulai dari rumah tangga, baru Singkat aja, ambil aja poin pentingnya. Poin pentingnya aja. Syaratnya kenapa bisa menurun? Apakah gara-gara pengaruh COVID-19 masyarakat dilarang ini melakukan segala macam kan? Sehingga menyebabkan kegiatan perekonomian juga berkurang kan? Gak usah lagi bikin berarti persenannya, Bu. Iya, bosan.
Udah. Ini kan Bu yang nomor 1 peningkatannya adakah penurunan dia terjadi pada triwulan kedua dan triwulan ketiga. Baru peningkatannya itu mulai dari triwulan kedua 2021 sampai sekarang. Dan nomor 2-nya ini Bu, baru faktor yang ketiganya dari sini sampai sini. Panjang-panjang ya. Iya Bu. Gimana yang kelompok ini? Udah selesai, Nak? Oh, kesimpulan. Kalian banyak lagi? Yang nomor 3-nya udah? Udah Ibu, tapi Gimana Vina? Semangat lagi Vina? Tunggu dulu kelompok yang lain ya. pertanian baru dulu tanam baru. Komunikasi dan komunikasi. Udah? Udah siap? Sektor real estate. Dasar kesehatan. Kesehatan. Dan kegiatan sosial.
Udah nak? Oke, udah semuanya? Udah? Oke, berarti udah selesai ya. Oke, silakan letakkan pulpennya nak. Silakan maju ke depan perwakilan satu per kelompok. Satu orang per kelompok perwakilannya. Silakan maju ke depan. Biar nanti siapa yang akan presentasi, yang pertama, yang kedua, yang ketiganya siapa. Oke, silakan ambil. Oke, silakan buka ya. Buka di sini. Yang pertama ibu. Oh. Oke. Nah, bawa. Berarti yang pertama presentasi adalah kelompok pertama. Kelompok kedua nomor berapa sama kalian? Kelompok 2 nomor berapa? Nomor? Oh, nomor 4. Kelompok 3 nomor berapa? 3. Nomor 3. Kelompok 4 nomor berapa? Nomor 2. Kelompok 3, kelompok 5. 5. Oke. Yang mendapat nomor 1 silakan presentasi pertama ya. Di sini nak. Sini. Yang lain coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan yang lain. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, analisis data yang terdapat dalam artikel mulai dari tahun 2019 sampai 2020. Adakah penurunan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi? Menurut kami, pada kuartil kedua 2020 dan pada kuartil ketiga 2020 terjadi penurunan sangat drastis, yaitu terjadi wabah COVID-19 di mana Indonesia mengalami minus 5,32% pada kuartil kedua 2020 dan pada kuartil ketiga triwulan ketiga 2020 terjadi penurunan juga sebesar minus 3,49% dan peningkatan terjadi yaitu pada triwulan kedua 2021 sebesar 7,07% dan sampai sekarang pada kuartil ketiga 2022 terjadi juga peningkatan sebesar 5,72%. Yes. Nomor 2. Udah. Nomor 1 aja. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke. Berarti berdasarkan hasil analisis dari kelompok 1, di situ menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sampai 2022. Berdasarkan analisis dari kelompok 1 di situ terdapat penurunan nak. Di tahun 2019 ke 2020 di situ terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di tahun 2021 triwulan pertama sampai ke tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oke, silakan mana yang nomor 2 tadi yang mendapat nomor 2. Silakan presentasikan nomor 2-nya. Presentasikan yang nomor 2-nya ya. Baik, di sini kami akan gitu aja. Baik, di sini kami akan mengungkapkan jawaban kami dari nomor 2 dan dari kelompok 4, yaitu apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, carilah apa alasan penyebab terjadinya penurunan tersebut. Menurut kami, penyebab terjadinya penurunan tersebut yaitu dari pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,07% realisasi PDB anjlok dibandingkan 2019 yang tumbuh 5,02%, yaitu dari pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang terdampak negatif COVID-19 dan sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi, konsumsi lembaga dan profit yang melayani rumah tangga, dan sisi lapangan usaha, sektor akomodasi dan makan, industri pengolahan, sektor jasa, perusahaan pengadaan listrik dan gas. Oke, silakan. Oke, yang dapat nomor 3 tadi. Ya, silakan nak. Siapa? Aswin apa Suci? Asli, Bu. Aswin aja. Oke, silakan Aswin. Soal nomor 3-nya ya. Soal nomor 3, apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, analisislah faktor peningkatan tersebut. Peningkatan pertumbuhan
ekonominya berupa faktor pertanian, kehutanan, perikanan, jasa keuangan, dan asuransi, informasi dengan komunikasi, dan jasa pendidikan. Kemudian naiknya sektor real estate, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta pengadaan air. Peningkatan pendapatan rumah sakit untuk pelayanan COVID-19. Faktor-faktor tersebut ialah yang mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Sekian, terima kasih. Oke. Yang dapat nomor 4 siapa? Nomor 4. Oke, silakan presentasikan nomor 3-nya ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Apabila terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi, analisislah faktor peningkatan tersebut. Menurut diskusi kami, faktor peningkatan itu ada beberapa sektor positif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan naik hingga 1,75%. Lalu ada jasa keuangan dan asuransi yang naik 3,25%, informasi dan komunikasi naik hingga 10,58%, serta jasa pendidikan naik 2,63%, diikuti dengan jasa kesehatan 2,32% sampai 11,6%. Oke. Berarti jawaban dari kelompok 3 dan 4 sama jawabannya. Oke, yang terakhir nak silakan. Biar sama-sama presentasi semuanya. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5, bagian kedua. Apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, carilah apa alasan penyebab terjadinya penurunan tersebut. Jawaban kami adalah kurangnya kegiatan perekonomian di setiap daerah yang menyebabkan kekurangan atau turunnya pendapatan di setiap masyarakat yang disebabkan oleh COVID-19. Oke. Berarti bisa kita ketahui nak, akibat terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan gara-gara adanya COVID-19. Pada tahun 2020, awal tahun 2020 sampai tahun berapa kita mengalami COVID nak? Nah, di situ ada nggak pembatasan kegiatan masyarakat di situ? Sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita juga berkurang. Kemudian di tahun 2021 di tahun berapa kita mulai normal nak? 2021 akhir, pertengahan atau akhir? Akhir sampai tahun 2020 yang kita alami sekarang, kita sudah normal dalam melakukan kegiatan apa saja. Tidak ada lagi pembatasan karena sehingga kita dalam melakukan kegiatan perekonomian tidak ada lagi larangan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Berarti di situ pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Akibat apa? COVID. Di tahun 2021 pertengahan sampai sekarang tahun 2022 pada kuartal ketiga kita mengalami peningkatan. Disebabkan gara-gara kita sudah tidak ada lagi larangan. Kita sudah normal dalam melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Diangkat ya, diangkat. Diangkat, Cok. Udah Sambo? Bagus kan itu? Oke, udah. Sebelum
kita mengakhiri pelajaran kita ini, Nak, siapa yang dapat menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari? Oke, silakan Fitri. Kesimpulan dari kami kelompok 2, dari kegiatan pertumbuhan ekonomi, suatu negara dapat mengukur perkembangan negaranya. Dan untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara dapat dilakukan dengan peningkatan kegiatan ekonomi di suatu negara tersebut. Oke, luar biasa ya. Ada lagi, Nak? Ada lagi yang dapat menyampaikan kesimpulan dari materi kita ini? Ada lagi? Ada yang bisa? Yahya bisa, Yahya? Enggak bisa. Oke, Bis Silpi. Oke, silakan Silpi. Silpi dulu ya, Nak. Pada artikel yang sudah kita lihat, kita mengalami peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan kita mengalami pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari triwulan ketiga 2021 terhadap triwulan ketiga 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06%. Dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16%. Dan Indonesia mengalami penurunan akibat adanya COVID-19. Seperti pabrik ditutup dan semua kegiatan usaha tidak diperbolehkan dibuka. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi menurun sangat drastis dari 2,97% menurun sampai minus 5,32%. Di situ kita dapat mengetahui, Nak, dari materi yang kita pelajari ini, kita mengetahui data pertumbuhan ekonomi kita. Apa faktor penyebabnya? Kenapa mengalami penurunan? Kemudian kita mengetahui juga apa faktor penyebabnya kenapa kita bisa mengalami pertumbuhan ekonomi kita meningkat, Nak. Jadi sampai di sini ya materinya. Oke, sebelum Ibu tutup, silakan buka grupnya, Nak. Di situ telah Ibu kirim apa? Kuisis. Silakan buka kuisisnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Udah selesai? Udah siap? Oke. Nanti akan kelihatan ya, Nak. Apakah jawaban Anda benar atau salah? Di situ nanti akan kelihatan. Jadi, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kita pada yang akan datang. Hari Sabtu, hari Rabu ya, Nak. Kita akan berjumpa lagi di hari Rabu. Mengenai materinya adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi. Apa saja teorinya? Silakan Anda pelajari di rumah, Nak. Oke, nilainya akan Ibu sampaikan juga, Nak. Nilai kelompok 1 memperoleh nilai 96. Kelompok 2 memperoleh nilai 97. Kelompok 3 memperoleh nilai 96, 4 95, 5 96. Oke, nilainya ya. Itu adalah nilai per kelompok, Nak. Untuk nilai per individu nanti akan Ibu kirimkan ke GCR.
ke grup classroom. Oke, situ per kelompok. Apakah di situ Anda hanya mau lihat teman mengerjakan tugasnya, di situ nanti akan Ibu nilai juga. Silakan nanti buka di GCR ya. Ke grup classroom, Google Classroom. Oke, silakan Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kumpul lagi Nak apanya? LKPD-nya silahkan dikumpul ya.